pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Triana Baung dan Siaan, Perseboya, Kami akan mempresentasikan mengenai hakikat fisika, teori ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Adapun penulisan masalah yang akan kami bahas pada saat ini yaitu yang pertama, hakikat fisika meliputi pengertian fisika, pembagian hakikat fisika, cabang-cabang fisika, manfaat ilmu fisika. Yang kedua, metode ilmiah, dan yang ketiga, keselamatan kerja di laboratorium. Yang keempat, hubungan fisika dengan ilmu lain. Hakikat fisika. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Sains merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Pertama, fisika sebagai produk. Yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai proses. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang meliputi materi, energi, dan interaksi melalui serangkaian proses. Ketiga, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dan proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Fisika sebagai ilmu. Fisika sebagai ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang meliputi fisika, kimia, pengetahuan bumi, dan antartika serta biologi. Fisika sebagai bagian dari IPA mempunyai beberapa ciri, yaitu mempunyai objek berupa benda konkret atau benda nyata, dikembangkan berdasarkan pengalaman, sistematik, menggunakan cara berpikir yang logis, hasil kajiannya bersifat objektif, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan. Cabang-cabang fisika mencakup 1. Fisika kuantum, 2. Mekanika fluida, 3. Mekanika meliputi kinematika, dinamika, 4. Termodinamik, 5. Fisika terang meliputi biomekanika, bioakustik, biooptik, biolistrik, 6. Fisika radiasi, 7. Fisika atom, 8. Fisika plasma, 9. Fisika zat, dan 10. Fisika akustik. Adapun manfaat ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama di bidang transportasi, yaitu penemuan berbagai konsep gerakan benda yang mempengaruhi terhadap pembuatan mobil dan motor. Yang kedua, bidang kedokteran dan kesehatan, yaitu penemuan sinar Röntgen untuk deteksi patah tulang. Ketiga, di bidang pertanian, yaitu penemuan bibit unggul dari proses rekayasa. Yang keempat, bidang industri, yaitu penemuan berbagai jenis mesin baik diesel maupun mesin yang mempermudah proses produksi. Hal ini dikenal sebagai revolusi industri. Yang kelima, bidang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, yaitu gelombang elektromagnetik pada telepon genggam. Langkah-langkah metode ilmiah: 1. Studi pendahuluan, 2. Merumuskan masalah, 3. Menemukan hipotesis, 4. Menetapkan variabel penelitian, 5. Menetapkan prosedur kerja, 6. Mengumpulkan data, 7. Mengolah dan menganalisis data, 8. Membuat kesimpulan. Keselamatan kerja di laboratorium. 1. Segera laporkan semua kecelakaan, cedera, serta kerusakan kaca atau perlengkapan di laboratorium. 2. Jaga setiap barang di laboratorium, jangan sampai rusak. 3. Rambut panjang bagi wanita harus diikat untuk menghindari terpakarnya rambut. 4. Gunakan baju yang longgar, baju yang masuk akal termasuk juga alas kaki. 5. Bekerjalah dengan tenang, jangan mencium atau mencicipi bahan kimia. 6. Gunakan kacamata pengaman untuk melindungi mata saat pemanasan zat, bedah, dan lain-lain. 7. Jangan berusaha untuk mengubah posisi tabung kaca di stopper. 8. Jangan tempelkan tabung yang sudah dipanaskan pada rekan Anda atau iri Anda, serta jangan melihat ke tabung reaksi saat Anda memanaskannya. Adapun hubungan fisika dengan ilmu lain, yang pertama, hubungan fisika dengan ilmu agama. Fisika dalam bahasa Yunani adalah physikos, artinya alamiah, dan fisik artinya alam. Fisika adalah ilmu tentang alam dalam makna terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Yang kedua, hubungan ilmu fisika dengan PKN. Dalam ilmu fisika terdapat aspek yang berdasar dari ilmu pengetahuan yang menjelaskan ilmu fisika dengan kedisiplinan. 3. Hubungan fisika dengan matematika. Yang keempat, hubungan fisika dengan bahasa Inggris. Kelima, hubungan fisika dengan kimia. Yang keenam, hubungan fisika dengan biologi. Yang ketujuh, hubungan fisika dengan fisik. Yang kedelapan, hubungan fisika dengan bahasa Indonesia. Yang kesembilan, hubungan fisika dengan ekonomi. Kesepuluh, hubungan fisika dengan penjas. Ke-11, hubungan fisika dengan seni budaya. Dan ke-12, hubungan fisika dengan sejarah. 13, hubungan fisika dengan prakarya. Semua hubungan pada pelajaran yang lain bisa dilihat pada presentasi berikut ini. Baca dan dipahami pada video ini. Thank you for our presentation. Give spirit and healthy greetings. Bye-bye.